Mari saudara kita angkat pujian, bawaku lebih dalam.
saudara, kita akan masuk dalam doa lebih dahulu. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih pada kesempatan malam hari ini Tuhan, oleh kemurahan begitu besar di dalam hidup kami. Kami akan masuk di dalam satu doa kepenuhan Roh Kudus. Kerinduan kami, hati kami semua merindukan untuk kepenuhan Roh Kudus malam hari ini. Penuhilah kami semua ya Tuhan. Sebelumnya kami akan mendengar firman-Mu, berkati firman-Mu, urapi firman-Mu. Buka hati kami semua untuk kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari saudara, kita membuka Yesaya pasal 11. Yesaya pasal 11 ayat 2. Yesaya 11 ayat 2. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan. Jikalau seseorang dipenuhkan dengan Roh Kudus, maka otomatis Roh Kudus akan memberi kepada kita satu pengaruh di mana kita akan menghormati Tuhan dan takut kepada Dia. Istilah takut akan Tuhan bukan kita takut mendekat kepada Tuhan, bukan kita takut meminta kepada Tuhan, bukan takut kita berharap kepada Dia, tapi roh takut akan Tuhan itu kita memuliakan Tuhan, kita menghormati Dia. Di dalam takut akan Tuhan itu menghormati, tunduk, memuliakan Tuhan. Maka jangan main-main dengan Tuhan. Serba sekalian alam, pencipta langit dan bumi, Dia yang membuka kandungan ibu yang mandul menjadi punya anak. Dia yang memandulkan orang, tapi Dia juga membukakan kandungan. Dalam Mazmur 34, kita buka Mazmur pasal 34. Mazmur pasal 34 ayatnya yang ke-10. Ayat 10. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Hidup sudah kudus, masih harus takut akan Tuhan, harus menghormati dan mencintai Tuhan. Itu arti takut akan Tuhan. Contoh, anak terhilang. Begitu anak terhilang sadar, lalu dia bertobat, dia berkata, "Bapa, jangan jadikan saya anak, jadikan saya hamba." Dia takut kepada bapaknya, dia hormat, tapi dia datang kepada bapaknya. Jadi orang yang hidup kudus dan takut akan Tuhan dalam arti hormat dan mencintai Dia, maka tidak akan kekurangan. Dalam Amsal pasal 14, Amsal 14 ayatnya yang ke-27. Takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan, sehingga orang terhindar dari jerat maut. Orang yang hidup takut akan Tuhan, dia memiliki hidup.
bahkan dikatakan memiliki sumber kehidupan. Jadi sudah tidak usah takut kekeringan karena sudah memiliki sumber. Mata air keluar terus menerus. Orang lain bisa kekeringan, tapi saudara ada di sumber. Tuhan itu sumber kehidupan. Asal saudara takut akan Tuhan, Dia menjadi sumber dari segala sesuatu dalam kehidupan saudara. Sayang, saudara tidak hidup dalam standarnya Tuhan, yaitu takut akan Tuhan. Kalau saudara hidup di standarnya Tuhan, tidak satupun yang saudara khawatirkan, sebab saudara sudah punya sumber. Dan orang yang hidup di sumber, orang yang hidup di mata air, saudara tidak akan mendengar dia berteriak-teriak haus, 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 sebab dia hidup di sumber, di mata air. Yohanes pasal 4, Injil Yohanes pasal 4, Yohanes pasal 4 ayat 7 sampai 14. Yohanes pasal 4 ayat 7 sampai 14. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria." Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya?" Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Kata memancar dalam salinan bahasa lain dikatakan berbual-bual, artinya tidak bisa berhenti. Di dalam diri kita akan terus berbual-bual, tidak bisa berhenti. Sukacita ada di dalam hati kita terus menerus. Bukan hanya di dalam ibadah kita bersukacita, di mana saja hati kita bersukacita, sebab ada mata air memancar sampai kepada hidup yang kekal. Saudara sudah hidup kudus sebab dosa-dosa saudara sudah diampuni, sudah dibaptis, sudah dipenuhkan Roh Kudus, tapi saudara harus hidup takut akan Tuhan. Buatlah prinsip, saya mau hidup takut akan Tuhan. Saya mau hidup takut
takut akan Tuhan. Amsal pasal 31. Amsal pasal 31 ayat 30 dan 31. Kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia. Tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Berilah kepadanya bagian dari hasil tangannya, biarlah perbuatannya memuji dia di pintu-pintu gerbang. Saudara tidak usah cari pujian. Saudara diam saja, takut akan Tuhan. Suami akan berkata, hebat istri saya. Anak-anak saudara akan berkata, mama hebat, ibu hebat. Di dalam Wahyu pasal yang ke-15, Wahyu pasal 15 Wahyu pasal 15 ayat 3 dan 4. Dan mereka menyanyikan nyanyian Musa, hamba Allah, dan nyanyian anak domba. Bunyinya, besar dan ajaib segala pekerjaanmu ya Tuhan, Allah yang maha kuasa. Adil dan benar segala jalanmu, ya Raja segala bangsa. Siapakah yang tidak takut ya Tuhan, dan yang tidak memuliakan namamu? Sebab Engkau saja yang kudus, karena semua bangsa akan datang dan sujud menyembah Engkau. Sebab telah nyata kebenaran segala penghakimanmu. Berita di akhir zaman adalah takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan menjadi berita di akhir zaman. Dan kita hidup di akhir zaman, itu sebabnya kita harus hidup sungguh-sungguh kepada Tuhan dengan takut akan Tuhan, dengan menghormati, mengasihi Dia. Apapun yang saudara kerjakan, lakukan, harus disertai dengan takut akan Tuhan. Itu sebabnya penuhlah Roh Kudus. Roh Kudus akan memberi satu pengaruh sehingga kita menghormati Tuhan dan takut akan Dia. Puji Tuhan, saudara, kita sudah mengerti jelas, kita sudah penuh Roh Kudus, tapi tidak cukup, kita harus takut akan Tuhan. Dan ini menjadi prinsip dalam hidup kita. Kalau kita ada takut akan Tuhan, menghormati Tuhan, memuliakan Tuhan, kita tidak usah khawatir dengan segala hal. Tuhanlah yang akan selalu mengerjakan, melakukan untuk kita. Dan puji Tuhan, saudara dalam keadaan aman, baik semuanya. Mari kita akan masuk di dalam doa kepenuhan Roh Kudus. Saudara siapkan hati sungguh-sungguh kepada Tuhan, sebab Tuhan ingin kesungguhan hati saudara pada malam hari ini, dan saudara siap untuk menerima kuasa Roh Kudus yang dikatakan oleh firman Tuhan tadi. Roh Kudus yang melimpah-limpah itu sampai memancar dari hati kita. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Mari kita angkat satu pujian kepada Tuhan. Allah Roh Kudus.
kita berlutut semuanya. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, celihkanku, jamalah ku rindu hadirat-Mu. Ku sembah Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi-Mu Tuhan. Allah Roh Kudus, haleluya, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, celihkanku, jamalah ku rindu hadirat-Mu. Ku sembah Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi-Mu Tuhan. Ku sembah Kudus, Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi-Mu Tuhan. Mari kita berdoa. Percayalah Roh Kudus memenuhi saudara malam hari ini. Haleluya, haleluya, ya sangkari ya Rabbal Yesus, makasih, makasih.